Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi siratal mustaqim. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam keempat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui inayahnya, melalui pertolongannya, kita masih diberi kesehatan dalam beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Yang saya hormati para ustadz, para asatiz, para kiai ulama, para habaib, dan para pemirsa yang menyaksikan channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai masalah fungsi dan hikmah di balik perintah puasa pada bulan Ramadan. Jamaah muslim yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke hikmahnya, kita perlu tahu dulu tentang sejarah Islam mengenai bulan puasa itu sendiri. Perintah puasa itu sendiri sebenarnya terjadi pada masa Nabi Muhammad. Tetapi jauh sebelumnya itu sudah ada perintah yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang dilaksanakan juga oleh Nabi Nuh, yaitu tentang puasa. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Adapun Nabi Nuh itu ketika berpuasa atas dasar bersyukur tentang terselamatnya beliau dari bahtera yang menghantam pada masa itu. Jadi ketika itu terjadi banjir besar, dan setelah Nabi Nuh membuat kapal dan mereka selamat, Nabi Nuh berpuasa pada masa itu. Sedangkan puasa pertama kali itu dilaksanakan Nabi Muhammad SAW tepatnya 10 Muharram. Jadi puasa yang pertama kali ditanya kalau ditanya apa puasa pertama kali, yaitu pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Ada alasan mengapa 10 Muharram dilaksanakan. Karena Nabi Muhammad mengikuti umat-umat terdahulu, yaitu umat Yahudi, di mana umat Yahudi ketika itu berpuasa karena selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Jadi atas rasa bersyukur, maka Nabi Musa, orang-orang Yahudi pada masa itu berpuasa. Karena itu peristiwa tentang selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Muhammad mengikuti hal tersebut, di mana Nabi Muhammad berpuasa pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Dan pada masa itu puasa Asyura masih diwajibkan. Jadi kalau kita melihat pada masa itu, Nabi Muhammad masih mewajibkan bulan puasa Asyura. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata, "Inna Asyura yauma min ayyamillah. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu." Jadi pada masa itu diwajibkan, kemudian setelah datangnya bulan Ramadan, Rasulullah berkata, sungguhnya Asyura itu ialah hari-harinya Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin berkehendak puasa, maka puasalah. Maka barang siapa yang tidak berpuasa, tinggalkanlah. Jadi pada hari itu, setelah bulan Ramadan, puasa diwajibkan, maka hari Asyura itu dihilangkan menjadi puasa sunnah. Dan pada masa itu Rasulullah menambahkannya menjadi 10, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Oleh karena itu Nabi Muhammad pernah mengadakan puasa itu tepatnya 9, 10, 11. Sebagaimana
untuk membedakan orang-orang Yahudi dan orang Islam pada masa itu. Bagaimana Rasulullah pernah berkata, sumu yauma asyura wa khalifu fihil yahud sumu qablahu wa yauma au ba'dahu yauman. Jadi para Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, sumu yauma asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura, wa khalafu fihil yahudu, dan bedakanlah di antara orang Yahudi, sumu qablahu, berpuasalah pada sebelumnya, au ba'da yauman, atau sesudahnya. Jadi untuk membedakan antara orang-orang Yahudi yaitu 9, 10, 11 seperti itu. Jadi itulah gambarannya bagaimana puasa-puasa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Sehingga pada akhirnya puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Kemudian Rasulullah bersabda, su'ila inna sawma yauma Asyura qala yukafirul sunnatul madiyah. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa Asyura itu dapat menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi itulah awalnya kenapa Rasulullah mensunahkan puasa Asyura, tetapi kemudian mendapatkan pahala sebagaimana ganjarannya lah dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi ingat, dosa-dosa tersebut bukan dosa-dosa yang besar, tetapi dosa-dosa yang kecil, sebagaimana para ulama telah menjelaskannya. Jamaah muslim dirahmati Allah. Kemudian istilah hari 10 Muharram itu menjadi sunnah, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun 2 Hijriah, dan ketika itu Rasulullah mulai mendapatkan wahyu tentang puasa Ramadan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Maka muncullah ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana berpuasa orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, awalnya 10 Muharram diwajibkan, kemudian disunahkan, kemudian datangnya bulan puasa tepatnya pada tahun kedua Hijriah di Madinah. Kemudian turunlah ayat Al-Baqarah ayat 183 di mana Rasulullah diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan. Itu tepatnya pada turun pada bulan Sya'ban kalau salah. Oleh karena itu puasa ini menjadi keharusan sebagaimana saya jelaskan tadi. Sudah ada, ibaratnya sudah ada contohnya. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu mencontoh orang-orang terdahulu. Dalam hal ini saya mengambil tafsir dari Al-Alusi. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud orang-orang terdahulu ialah orang-orang yang ada pada masa Nabi Adam. Bahkan menurut Ibnu Abbas dan Mujahid itu kategorinya orang-orang Nasrani, ahli kitab. Sedangkan Al-Hasan Asy-Sya'bi mengatakan itu orang-orang Nasrani. Jadi ada 3 pengertian di sini. Ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam, ada yang mengatakan zaman ahli kitab, ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Adapun perbedaan antara kaum terdahulu dengan umat yang sekarang. Kalau dahulu puasa dilaksanakan 3 hari setiap bulannya. Jadi pada masa sebelum ada perintah puasa, pada masa sebelum bulan Ramadan, itu puasa diwajibkan juga orang terdahulu. Tetapi setiap bulan hanya 3 hari saja. Itulah bedanya. Itu diambil dari Ibnu Katsir.
dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan pada kaum Nasrani, makan dan minum itu dilaksanakan isya ke isya. Jadi isya ini sampai isya berikutnya. Itu dia punya persyaratan puasa. Jadi isya, antara isya tidak boleh makan minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Bahkan hal ini pernah dipraktikkan oleh Abu Qais dan Umar bin Khattab pada masa itu. Bahkan dikisahkan suatu hari ada seorang sahabat Nabi bernama Qais ibnu Sirama al-Ansari yang sedang berpuasa pada saat itu. Kemudian dia bekerja pagi hari, di siang hari, dan sore hari ini dia pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya dan berkata, "Ya istriku, apakah ada sesuatu untuk berbuka puasa?" Kemudian kata istrinya, "Hari ini tidak ada, tapi aku akan mencarikannya." Kemudian istrinya pun mencarinya makanan untuk beliau, si Qais tadi. Kemudian Qais tadi menunggu istrinya sampai tertidur sampai subuh lagi. Karena istrinya taat sama beliau tidak membangunkannya, dan akhirnya mendapatkan puasa pada hari berikutnya. Akhirnya ketika dia bekerja, Qais ini pingsan karena tidak sahur dan tidak berbuka. Oleh karena itu, kemudian puasa orang-orang Islam pada masa itu hampir seperti itu. Mereka tidak melaksanakan makan minum, bahkan kalau kelewatan. Akhirnya peristiwa tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu ditetapkanlah persyaratan puasa dengan cara seperti itu tidak bisa. Oleh karena itu, Islam dengan bagusnya memerintahkan untuk orang berpuasa dengan memberikan syarat-syaratnya sampai terbit fajar. Pada masa itu betul-betul puasa seperti orang-orang yang sama-sama betul-betul kelaparan. Tapi itu dilaksanakan oleh pada zaman itu dan didengar oleh Rasulullah dan dirubah aturan tersebut. Terus di Indonesia sendiri orang-orang berpuasa sudah ada pada zaman Hindu, pada zaman Buddha. Tetapi mereka berpuasa berbeda dengan orang-orang Islam. Ada berpuasa air, ada berpuasa minum, ada berpuasa hewani, ada berpuasa tumbuh-tumbuhan, macam-macam. Ada berpuasa bicara. Jadi berpuasa itu sebenarnya sudah ada pada zaman-zaman dahulu dan tentu saja berbeda-beda situasi kondisinya. Sedangkan puasa yang dilaksanakan oleh Islam itu sebagaimana aturan oleh ulama fikih, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu berbeda-beda, tetapi tujuan yang sama, yaitu agar kita bisa merasakan nikmatnya atau kesusahan orang lain. Oleh karena itu, Islam datang dengan berpuasa, dengan membawa ajaran puasa itu dengan berbeda, dengan kondisi berbeda. Di antara hikmah-hikmahnya ialah pertama bisa membuat kita disiplin. Kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah memberitakan kepada kita semua, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, Allah memberikan gambar tentang perintah demi waktu untuk mengajarkan kepada kita semua agar disiplin waktu. Puasa ini memberikan kita disiplin waktu, di mana kalau kita berdisiplin, kita makan habis sholat maghrib, taraweh, sahur lagi, kemudian berbuka lagi. Itu ada disiplin waktu. Bagaimana penempatan waktu berbuka, waktu sahur, waktu mulai Ramadan, itu semua diajarkan oleh Islam, dan itu tanpa disadari itu memberikan gambaran tentang kita semua, tentang menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bagaimana kita berbuka puasa,
kita kemudian taraweh, kita manfaatkan waktu betul-betul untuk beribadah, kita manfaatkan waktu itu untuk bekerja. Oleh karena itu, hal yang dia tuangkan dalam Al-Quran ialah tadi itu al-wal asr tadi. Kemudian apa lagi hikmah kedua? Hikmah kedua ialah keseimbangan hidup. Selama ini mungkin kita berpikir kita bekerja terus untuk dunia, tapi padahal dalam beberapa pepatah Arab mengatakan wa amalil akhirati ka'annaka tamutu gadan wa amali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa amalil akhirati, bekerjalah kamu untuk akhirat seolah kamu mati besok, dan bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawi tentu saja Anda itu berpikir jangan hanya tentang duniawi. Di puasa ini, di bulan puasa ini, Anda berpikir tentang bagaimana menyimbangkan antara hablum minallah, hablum minannas. Ada zakat fitrah, ada berbagi bulan puasa, ada beribadah kepada Allah. Semua dijalankan dengan keseimbangan. Itulah salah satu hikmahnya bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Jika kita hablum minallah lancar, hablum minannas juga kita lancar, seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa badaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah di antara kamu tentang rumahmu di akhirat dan janganlah melupakan nasibmu di dunia. Jadi tentu itu saja Allah telah memberikan kepada kita semua gambaran kita boleh mencari dunia, tapi jangan lupa mencari juga akhirat. Dan kita juga boleh mencari akhirat, jangan tergila-gila dengan akhirat, tapi jangan juga melupakan nasibmu di dunia. Itulah ajaran bulan puasa kita. Jadi kita menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi, kebutuhan akhirat. Yang ketiga ialah hikmahnya kita menjadikan umat ini bersyukur. Ada hadis Nabi mengatakan lis-shaim farhatani, farhatun inda fitr wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kesenangan berpuasa itu ada dua, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu Tuhan. Sebenarnya dua ini sama saja. Ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa itu dahaga kita betul-betul senang. Itu kenikmatan luar biasa. Dengan segelas air, kurma, 2 biji kue, bahkan sedikit nasi sudah kenyang. Itu menggambarkan kita kesyukuran kita. Betapa nikmatnya air putih ketika itu. Kalau kita di hari biasa tidak bisa nikmat. Kenapa demikian? Karena Anda tidak berpuasa. Karena Anda biasa aja. Coba kalau Anda di gurun pasir, tiba-tiba Anda mendapatkan air, itu betul-betul nikmat. Tetapi beda halnya jika sekiranya Anda berpuasa. Air putih aja Anda sudah luar biasa nikmatnya. Air es, bahkan es teh, bahkan es macam-macam es kita rasakan. Pada hari biasa itu biasa aja, tidak nikmat. Oleh karena itu kita bersyukur. Kesyukuran berikutnya adalah kita memberikan berbuka puasa bagi ibu-ibu yang menyiapkan berbuka puasa, itu pahalanya sama seperti yang berpuasa. Bahkan jika dia berhalangan untuk berpuasa karena haid atau halangan yang lain, jika dia memberikan makanan kepada berpuasa, sama pahalanya. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan ayul afdalu amal apa yang paling utama diantaranya adalah tut'imut ta'am. Dan tut'imut ta'am itu memberikan makan kepada orang. Itu amal yang paling utama. Bahkan apalagi memberi makan, apalagi memberi makan orang berpuasa, sungguh luar biasa nikmatnya. Dan kesyukuran itu tidak bisa didapatkan kecuali pada bulan Ramadan. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya susah kalau kita tidak bisa pernah susah. Kita tidak bisa pernah mendapatkan kenikmatan haus air putih tanpa kita merasakan haus.
dan kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan kita orang susah. Bahkan teori-teori sosial mengatakan Anda tidak bisa mengatakan orang itu susah, orang itu lelah, orang itu kalau Anda tidak pernah merasakan lelah, Anda tidak pernah merasakan susah. Di bulan puasa ini kita bisa merasakan susahnya makan, susahnya minum. Nanti pada bulan Ramadan ini kita bisa merasakan, wah ternyata kenikmatan itu bisa dirasakan hanya secangkir kopi, secangkir air putih. Inilah yang saya bisa sampaikan. Kenikmatan-kenikmatan itu kita dapatkan tanpa adanya bulan puasa, tidak mungkin kita rasakan. Oleh karena itu, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.